Kalau kita lihat dalam 3 hari beruntun IHSG berhasil mencetak hat-trick. Nah tapi kemudian IHSG bergerak lesu sepanjang pekan kemarin. Sebetulnya apa sih sentimen utama yang memberatkan laju IHSG untuk kembali melanjutkan penguatannya? Ya, kalau kita perhatikan memang beberapa 3 hari, 4 hari lalu itu memang ada penguatan cukup beruntun dari IHSG. Sebenarnya bukan IHSG saja, ada apresiasi juga di rupiah nanti ya. Dan kalau kita cermati memang di pasar keuangan kita itu relatif menguat untuk beberapa mungkin 3-4 hari terakhir karena kita ketahui di The Fed ya khususnya Bank Sentral US yang memang dari Jerome Powell sendiri sebagai ketua The Fed itu menyatakan relatif untuk less hawkish ke depannya, yang mana artinya ketika less hawkish terjadi atau sudah mulai agak tendensi ke dovish itu membuat pasar keuangan domestik kita baik itu saham, rupiah dan sebagainya itu relatif cukup menarik gitu ya, interesting gitu ya, atraktif. Jadi membuat terjadinya apresiasi. Dan kalau kita perhatikan kemarin banget itu terjadi ada pelemahan khusus baik itu di rupiah ada pelemahan juga jadi 15.600-an, kemudian di IHSG juga terjadi depresiasi. Ya. Sebetulnya terjadi itu karena adanya dari sentimen domestik khususnya ya cadangan devisa kita atau CADEV itu mengalami penurunan gitu ya. Kalau kita perhatikan periode sebelumnya itu di 134,9 miliar USD, sementara kemarin itu memang secara forecast dari trading ekonomi sendiri itu terjadi penurunan ke 133 billion USD. Ya. Ternyata hasilnya 133,1, jadi beda tipis saja sebetulnya ya. Jadi pelemahan atau penurunan CADEV ini yang memang kalau dari BI sendiri kan itu ditujukan untuk menstabilkan nilai tukar rupiah dan juga membayar utang luar negeri. Dan karena ada penggunaan ini akhirnya CADEV-nya turun 1,8 miliar USD. Jadi kalau kita cermati CADEV yang menurun ini sebetulnya basically dia kan posisinya terendah sepanjang 2023 ini. Yang ya karena kondisi global yang tidak stabil dan sebagainya sehingga dibutuhkan untuk menstabilkan pasar keuangan kita. Yang ini berujung kepada investor atau para pelaku pasar itu melihat CADEV kita ini sudah semakin menipis seperti itu. Nah, ketika sudah semakin menipis kan meskipun memang saat ini kita masih di atas batas internasional ya 3 bulan itu ya. Jadi kita sebetulnya masih cukup baik, tapi dengan semakin menurun ini jadi ada kekhawatiran dari pasar itu sendiri. Jadi ketakutan dari pasar yang terefleksi dari IHSG dan rupiah terjadi pelemahan. Selain CADEV yang dikhawatirkan akan semakin menipis, kalau kita lihat juga pertumbuhan ekonomi Indonesia di bawah 5%. Nah, seberapa besar duo sentimen combo dari domestik ini turut menekan laju IHSG untuk bisa kembali bangkit? Ya, pertumbuhan ekonomi kita juga kemarin sebelumnya kan di 5,17 kuartal 2, kemudian di kuartal 3 di 4,94, which is itu di bawah dari konsensus. Konsensus kan sekitar 5%, 5 sampai 5,1 kurang lebih, ini di bawah itu, below konsensus. Jadi sebetulnya ini juga di luar ekspektasi pasar dan dengan adanya pertumbuhan ekonomi kita di kuartal 3 yang di bawah 5%, 4,94%, itu sebetulnya menjadi sentimen yang kurang baik juga bagi kita. Ditopang juga kalau kita perhatikan untuk indeks keyakinan konsumen kita atau IKK, itu juga mengalami penurunan. Nanti juga kita kemungkinan juga IKK-nya juga diproyeksikan turun lagi gitu ya. Ya, kemudian dari BPS sendiri menyatakan bahwa memang konsumsi kita sekarang ini relatif lebih lambat dibandingkan kuartal kedua. Kenapa? Karena kalau kita cermati di kuartal kedua ini ada libur panjang ya, ada Idul Fitri dan sebagainya, sehingga memang dengan ada libur panjang ini membuat orang-orang tuh jadi konsumtif sifatnya, jadi konsumtif sekali sehingga perekonomian kita berjalan. Tapi di periode Juli, Agustus, September ini kuartal 3 ini memang tidak ada libur yang cukup panjang sehingga konsumsi kita relatif turun. Tapi kalau kita bicara di kuartal 4, saya rasa akan ada potensi kenaikan mengingat kalau kita ketahui low base di Q4 2022 kemarin itu relatif dia cukup rendah sehingga ada potensi dengan kita tahu ya kalau kita berkaca di Februari itu ada tahun politik dan masa-masa Desember Januari ini kan akan masa kampanye ya yang mana nanti akan banyak perputaran uang di sana, consumer goods dan lain sebagainya. Kemudian mungkin cetak baju dan sebagainya itu akan terjadi roda perekonomian yang cukup positif di Indonesia dan akan berpotensi membuat konsumsi kita akan mengalami peningkatan dan juga di Q4 seharusnya sih sudah bisa menyentuh angka 5%-an lagi ya di akhir tahun. Oke, sebenarnya jadi masih ada optimisme bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia masih akan bisa dicapai at least 5% hingga akhir tahun ini. Nah, selain sentimen dari domestik akan ada juga sentimen dari luar negeri yang tentunya diperhatikan oleh pelaku pasar yaitu pidato The Fed. Sebetulnya pelaku pasar sudah price in ya, kalau tampaknya meskipun sudah mulai dovish tapi ya at least setidaknya ada kenaikan lah 25 basis point. Kalau pandangan Anda seperti apa, Mas Revo? Ya, kalau kita cermati memang dari The Fed sendiri nanti malam jam 9-an kurang lebih itu akan ada pidato dari Jerome Powell. Itu sebetulnya kalau kita melihat dari official website The Fed sendiri itu kurang lebih 15 menit. Jadi sebenarnya bukan lebih ke discussion panjang tapi lebih ke arah opening remarks saja. Jadi untuk
saya rasa diskusi panjang ini lebih ke arah di hari Jumat nanti, karena Jerome Powell nanti akan ada berbicara juga diskusi panjang di hari Jumat gitu ya. Jadi untuk yang hari ini meskipun ada dari Jerome Powell, The Fed, tapi relatively tidak begitu panjang ya, cuma 15 menit kurang lebih. Dan kalau kita perhatikan memang belakangan ini kan kita ketahui sudah mulai ada less hawkish, jadi ini menjadi sentimen positif bagi pasar keuangan domestik, emerging market, dan juga global ya. Karena kita ketahui dia kan di 5,25 sampai 5,5% ya suku bunganya. Dan kalau kita perhatikan November kemarin ditahan lagi, dan kalau kita berkaca ke perangkat CME FedWatch itu kita cermati lebih banyak persentase survei pelaku pasar itu justru kenaikan di Januari. Jadi mulai ada kemunduran. Jadi awalnya kan kita ketahui November Desember ini ternyata mundur, November ditahan, Desember ternyata lebih kecil, kurang lebih mungkin 20% kalau sekarang ya. Ternyata lebih besar lagi itu di 20 sampai 30%-an itu di Januari kemungkinan kenaikan. Berarti ada ruang bahwa The Fed masih tetap akan mempertahankan suku bunganya hingga akhir tahun ini? Untuk sampai saat ini kemungkinan besar seperti itu, tapi kita akan lihat lagi nanti kan CPI-nya seperti apa US, kemudian PCE seperti apa, kemudian non-farm payroll-nya seperti apa, unemployment rate-nya seperti apa. Meskipun memang saya sih melihat untuk sampai detik ini data dari ketenaga kerjaan AS tidak sepanas sebelum-sebelumnya, jadi unemployment rate-nya juga sudah mulai ada kenaikan, jadi dari 3,8 ke 3,9%, which is itu juga cukup baik ya, karena pengangguran meningkat, otomatis inflasi juga bisa jadi tidak akan terlalu tinggi lagi. Sekarang kan di 3,7 ya, PCE di 3,4-3,5%. Jadi saya rasa mungkin di tahun ini The Fed lebih ke arah dovish. Nah di Januari tahun depan ini yang masih ada potensi untuk The Fed mengalami kenaikan suku bunga 25 basis point.